Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Ahlan wa sahlan. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ila syitta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Anak-anak solih dan solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Meski kondisi kita masih belajar dari rumah, namun tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Hari ini Ustazah akan membahas pelajaran tematik 2, tema 4, subtema 1, yaitu tentang membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Pelajaran matematika tentang ruas garis, sisi, titik, sudut, dan sudut. Oke, kalian bisa membuka buku kalian ya. Baik, Ustazah mau mereview kembali pelajaran minggu lalu, yaitu tentang bentuk-bentuk bangun datar. Siapa yang masih ingat bentuk-bentuk bangun datar ada apa saja? Yang pertama, ada persegi. Kedua, ada persegi panjang. Ketiga, lingkaran. Keempat, ada jajar genjang. Kelima, ada layang-layang. Oke, itu adalah salah satu bentuk-bentuk bangun datar. Jadi masih ingat ya, anak-anak solih dan solihah, bangun datar itu adalah bangunan yang datar. Dia rata bangunannya, tidak berkelok-kelok. Ingat, bangun datar itu ada di sekeliling kita. Apa saja Ustazah contohnya? Contohnya seperti lemari. Lemari kita itu berbentuk persegi panjang. Lalu apa lagi? Jendela. Jendela itu bentuknya persegi panjang. Lalu yang segitiga apa ya? Benar sekali, yaitu gantungan baju atau hanger. Dia berbentuknya seperti segitiga. Oke, itu adalah salah satu contoh bentuk-bentuk bangun datar yang ada di sekeliling kita, terutama di rumah kita ya. Oke, anak-anak solih dan solihah, selanjutnya Ustazah ingin mereview lagi nih pengertian dari ruas garis. Siapa yang masih ingat ruas garis itu apa? Apa ya? Perhatikan di papan tulis. Lihat, ruas garis itu adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Bisa juga kita sebut dengan sisi atau sebuah garis lurus, garis panjang. Ya, tapi dia mempunyai ujung yang berbeda untuk saling menghubungkan ke garis yang lainnya. Contohnya, perhatikan. Di sini Ustazah ada keset. Kesetnya berbentuk apa ya? Benar sekali, yaitu persegi panjang. Lihat, di sini ada gambar keset berbentuk persegi panjang. Lihat, kita ingin menentukan banyaknya ruas garis dari gambar tersebut. Ada berapa ya ruas garisnya? Ayo kita hitung sama-sama. Lihat, 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah yang dimaksud dengan ruas garis.
Jadi ruas garis itu dia adalah sebuah garis yang untuk menghubungkan ke garis lainnya biar dia menjadi satu. Lihat, jadi ini ya, ruas garis ini dia ada bawah, kanan, atas, kiri. Jadi dia adalah termasuk sebuah ruas garis. Ini dia adalah ruas garis. Jadi kesimpulannya, banyaknya ruas garis itu dia ada 4. Berarti ada 4 ruas garis. Jadi kalau persegi panjang dia mempunyai 4 ruas garis. Paham ya? Dari contoh Ustazah, alhamdulillah akan memasuki materi baru, yaitu tentang sisi sudut dan titik sudut. Apa ya pengertian dari semua ini? Lihat, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian sudut. Sudut adalah ruang di antara dua buah ruas garis yang saling berpotongan. Lalu yang kedua, pengertian titik sudut. Titik sudut adalah titik potong pertemuan dua ruas garis. Coba sekarang kalian buka buku tematiknya, tematik putih, halaman 30. Lihat, di halaman 30 perhatikan contohnya. Di sini Ustazah mempunyai sebuah gambar. Contohnya, di sini ada gambar persegi panjang. Oke, persegi panjang. Perhatikan, di sini kita akan tentukan ruas garis atau sisi ya. Ruas garis atau sisi sama saja. Ruas garis, terus sudut, dan titik sudut dari gambar. Perhatikan, di sini Ustazah mempunyai sebuah gambar persegi panjang. Kita akan menentukan ruas garis atau sisi, sudut, titik sudut, dan dari gambar tersebut. Perhatikan, kalau kita mau mencari ruas garis, ingat, ruas garis itu adalah sebuah garis lurus yang saling berhubungan atau biasa kita sebut sisinya. Lihat, persegi panjang ada berapa ruas garisnya? 1, 2, 3, 4. Ternyata untuk ruas garisnya ada 4. Ruas garis ada 4 ya. Lalu kita mau mencari sudut. Ingat, sudut itu apa tadi pengertiannya? Lihat, sudut itu adalah ruang di antara dua buah ruas garis yang saling berpotongan. Berarti dia yang berdekatan dengan ruas garis atau sisi. Lihat, ini adalah dia termasuk ruas garisnya, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kalau sudutnya bagaimana Ustazah? Katanya dia berpotongan. Lihat, yang namanya berpotongan berarti dia seperti ini bentuknya. Nah, ini dia adalah termasuk namanya sudut. Sudut itu di pojok, paling pojok ya. Paling pojok nih, pojoknya nih. Lihat, berarti dia ada di sebuah bagian dari ruas garis. 1, 2, 3, 4. Ternyata sudutnya itu ada 4, Ustazah. Benar sekali. Sudutnya ada 4. Lalu kalau titik sudut itu apa Ustazah? Titik sudut. Titik sudutnya ada berapa ya? Lihat dari pengertiannya. Titik sudut itu adalah titik potong pertemuan dua ruas garis. Berarti dia adalah perpotongan, berarti ada di tengah-tengah posisinya di antara sebuah ruas garis. Ingat, kita menghitungnya dari sebuah pojok juga. Ternyata titik sudut itu dia ada di tengah-tengahnya, di pojoknya nih, titiknya nih. 1 nih, dia termasuk namanya titik sudut. 2 yang Ustazah
hitamkan. 3, 4. Ini adalah termasuk sebuah titik sudut, ya. Titik sudut berarti dia selalu berhubungan dengan dua ruas garis. Jadi kalau sudut dia ada di perpotongan, ya. Dia saling berpotongan di antara dua buah ruas garis. Nah, di antara dua buah ruas garis, lihat perpotongannya nih. Garis yang pertama dengan garis yang keempat, dia berpotongan nih. Tuh, dia termasuk sebuah sudut namanya. Kalau titik sudut, dia adalah titik potong pertemuan dua ruas garis. Berarti dia tengah-tengahnya, ya. Nih, perpotongan. Jadi ketika mau saling menghubungkan, berarti dipotong dulu sama titik sudut sebelum nyambung ke ruas garis selanjutnya. Dipotong, anggapnya titik sudut. Nah, ini adalah namanya sebuah titik sudut. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti dia sama, ada 4. Jadi kesimpulannya dari contoh pertama, dia sama-sama mempunyai 4 nilai. Dari ruas garis nilainya 4, sudutnya mempunyai 4, titiknya mempunyai 4. Oke, dapat dipahami anak-anak solih dan solihah? Alhamdulillah. Baik, contoh yang kedua, perhatikan. Di halaman 30 nih. Lihat, di sini ada gambar segitiga. Oke, lihat, di sini ada gambar segitiga. Contoh kedua. Ada gambar segitiga. Ya. Di sini kita juga sama akan menentukan ruas garis, sudut, dan titik sudut. Perhatikan, kita mau mencari ruas garisnya. Ruas garis segitiga ada berapa ya? Terus mau mencari sudutnya. Lalu mau mencari titik sudut. Oke, perhatikan. Di sini gambarnya berbeda ya. Kalau yang pertama persegi panjang, yang kedua segitiga. Lihat, langkah pertama kalian menentukan ruas garis terlebih dahulu. Oke, lihat ruas garisnya ada berapa? Segitiga. Nih, 1, 2, 3. Jadi ruas garisnya dia sebanyak 3. Ya, 3 ruas garis. Lalu sudutnya ada berapa Ustazah? Ingat, kalau sudut itu dia adalah perpotongan antara dua buah garis, ruas garis. Ya, perpotongan ya. 1, 2, 3. Ternyata dia ada 3 sudutnya. Lalu kalau titik sudutnya ada berapa Ustazah? Ingat, kalau titik sudut dia adalah titik potong antara dua buah ruas garis. Nah, di sini berarti nih perpotongannya nih. 1, 2, 3. Ternyata sama juga Ustazah. Dia 3 semua nilainya. Benar sekali. Jadi kesimpulannya, ruas garis segitiga sebanyak 3. Sudutnya yaitu 3. Titik sudutnya yaitu 3. Jadi dapat kalian mengetahui perbedaan ya antara persegi panjang dengan segitiga. Jadi berbeda ya anak-anak solih dan solihah. Kalau persegi panjang dia ruasnya, sudut, dan titik sudutnya yaitu nilainya 4. Kalau segitiga dia adalah nilainya 3 semuanya. Ruas garisnya 3, sudutnya 3, titik sudutnya pun juga sama-sama 3. Oke, yuk kita isi sama-sama yang di halaman 31. Berarti nomor 1 sudah ada jawabannya. Selanjutnya yang nomor 2 kita bahas. Nomor 2. Nomor 2 di sini ada gambar segitiga juga Ustazah.
Ya, ternyata ada segitiga juga. Berarti dia mempunyai, lihat, kalian dapat menulisnya ya. Banyak ruas garisnya. Berarti di sini ruas garisnya ada berapa? Dia sama ya, 3. Nih, garis 1, garis kedua, garis ketiga. Ya. Lalu sudutnya. Sudutnya berapa? Yaitu 3. 1, 2, 3. Sudutnya 3. Lalu titik sudutnya berapa? Titik sudut. Titik sudutnya dia sama 3. 1, 2, 3. Nah, jadi sama ya. Walaupun gambarnya segitiganya berbeda, tapi dia mempunyai nilainya sama-sama 3. Selanjutnya nomor 3 ada gambar apa tuh? Nomor 3 ada gambar trapesium. Gambar trapesium. Ada berapa ya? Kita lihat, kita mencari ruas garisnya terlebih dahulu. Ruas garis. Ada berapa ruas garisnya anak-anak? Lihat. 1, 2, 3, 4. Ternyata dia ada 4. Lalu sudutnya ada berapa? Sudutnya perhatikan. 1, 2, 3, 4. Ternyata dia ada 4 juga, Ustazah. Iya, benar sekali. Lalu ada titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? Lihat, 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4, Ustazah. Benar sekali. Jadi kesimpulannya trapesium dia sama dengan persegi panjang. Nilainya sama-sama 4. Oke, selanjutnya nomor 4. Ada gambar apa tuh nomor 4? Dia termasuk gambar apa ya? Yaitu dia termasuk gambar layang-layang. Lihat, di sini mempunyai berapa ruas garis ya? Dari gambar tersebut, lihat ruas garisnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ternyata dia ada 4 ruas garisnya. Lalu ada berapa sudutnya? Lihat sudutnya, perhatikan. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 sudut. Titiknya ada berapa? Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 titik sudut. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ada gambar apa itu ya? Ada gambar jajar genjang ternyata anak-anak. Ya, ada gambar jajar genjang ini namanya. Oke, ada berapa ruas garisnya? Ingat, ruas garis dia adalah garis lurus. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ada 4. Lalu sudutnya ada berapa? Sudutnya lihat. 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada 4 sudut. Titik sudutnya ada berapa? Titik sudut. Lihat, 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 juga, Ustazah. Oke, berarti anak-anak sholih dan sholihah bisa ya mengerjakan soalnya. Berarti kalian dapat menyalinnya. Oke, selanjutnya. Lihat untuk tugasnya. Di sini buka halaman 44. Oke, tugasnya halaman 44. Perhatikan.
Ini sama yang dari pembahasan Ustazah ya. Lihat. Tugasnya yaitu halaman 44. Di sini ada bangun-bangun datar ya. Di sini ada 6 soal. Dia termasuk jenis bangun-bangun datar. Lihat contohnya nih Ustazah bahas nih. Di sini kita ambil yang nomor 4. Ustazah ambil contoh yang nomor 4. Lihat di sini ada gambar sebuah bangun datar. Lihat, ada gambar sebuah bangun datar ya. Ini dia termasuk bentuk apa anak-anak soli dan solihah? Di sini kita mau mencari nama bangun datar, banyak ruas garis, banyak sudut, banyak titik sudut. Yang nomor 4, nama bangun datarnya apa nih? Nama bangun datar. Namanya apa itu Ustazah? Lihat. Kalian dapat mengetahui nama-nama bangun datar dari banyaknya ruas garis. Lihat, ada berapa ruas garisnya? Kita hitung. 1. Nih, 1, 2. Nih, 3, 4, 5. Garis ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia mempunyai ruas garis sebanyak 12. Jadi anak-anak soli dan solihah dapat mengetahui nama bangun datarnya dari banyaknya ruas garis. Ingat ya, berarti ruas garisnya ada 12. Berarti dia termasuk bangun datar segi 12 ya. Segi 12. Berarti dia namanya adalah segi 12. Banyak sekali Ustazah. Ya, karena dia mempunyai 12 ruas garis. Lalu kita mau mencari banyaknya sudut. Sudutnya ada berapa? Sudutnya lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata dia ada 12 juga sudutnya. Ya, banyak banget 12. Titiknya ada berapa Ustazah? Titik sudutnya. Titik sudutnya berarti dia sama 12 juga. Kalau ruas garisnya 12, berarti semuanya 12 ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nih titiknya ya, yang Ustazah hitamkan. Oke, jadi anak-anak soli dan solihah melanjutkan nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. Ingat, kalian dapat menentukan nama bangun datarnya dari banyaknya ruas garis. Oke? Dapat dipahami anak-anak soli dan solihah dari penjelasan Ustazah? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, bangun datar itu dia ada di sekeliling kita. Kalau ruas garis itu adalah merupakan sisi atau garis lurus yang untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kalau titik sudut dia adalah titik potong antara dua ruas garis. Kalau sudut berarti dia adalah perpotongan antara dua ruas garis. Oke, dapat dipahami anak-anak soli dan solihah dari penjelasan Ustazah? Jadi tugasnya mengerjakan halaman 44. Alhamdulillah. Jadi kalian dapat bertanya apabila kurang paham sama Ustazah. Kita selesaikan pelajaran hari cukup sampai sini. Kalian dapat bertanya kalau kurang paham. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.